Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mepresentasikan materi yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Hadis. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Muhammad Hafid Rafi dengan NIM 21030966086. Yang kedua ada saudari Inga Hoirunisa dengan NIM 21030966092. Yang ketiga ada saudari Umi Husnul Khotimah dengan NIM 21030966106. Yang keempat adalah saudari Puput Nur Maulidiyah dengan NIM 21030966110. Yang kelima ada saudara Fadli Faryangga dengan NIM 21030966115. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara Fadli Faryangga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama adalah kedudukan hadis dalam ajaran Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang itulah Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran juga menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya adalah banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang tersebut dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang menaati Rasul berarti menaati Allah. Sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dari ayat di atas, jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi, yaitu dari segi kebenaran materinya dan yang kedua dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad sebagaimana dijelaskan di atas. Khabar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat dan seterusnya. Meskipun jumlah hadis mutawatir ini tidak banyak, namun mempunyai kekuatan sebagai dalil sebagaimana kekuatan Al-Quran. Khabar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sehingga kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa khabar mutawatir
menghasilkan ilmu yakin meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan bukti kebenarannya. Untuk sampainya khabar mutawatir itu kepada ilmu yakin harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya syarat-syarat itu disepakati oleh ulama dan syarat lainnya diperselisihkan. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut bahwa pembawa berita. Terima kasih kepada Saudara Fadli Faryangga yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Inga Khairunisa. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi hadis. Hadis mempunyai hubungan dan kaitan erat dengan Al-Quran. Hubungan dan kaitan hadis dengan Al-Quran biasa disebut dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu diungkapkan sendiri oleh Al-Quran, yaitu sebagai bayan, penjelasan dan menerangkan terhadap sesuatu yang kabur dan tersembunyi pengertiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dari ayat di atas diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan Al-Quran kepada umat manusia, atau dengan ungkapan lain, hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran. Penjelasan itu bukan hanya terbatas pada segi penafsiran, melainkan mencakup juga aspek yang lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada yang disepakati dan tidak ada perbedaan pendapat. Dapat diketahui dari penjelasan berikut. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir ada juga yang menyebut bayan at-taukid atau bayanul isbat. At-takrir berarti memperkuat, mempertegas, dan mendukung. Maksudnya, hadis mempertegas, memperkuat, dan mendukung sesuatu yang telah diungkapkan Al-Quran. Hadis mengungkap kembali isi kandungan yang diungkap Al-Quran tanpa ada penjelas lebih lanjut dan terperinci. Sebagai contoh, fahamilah firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardu'u ala safarin aw jaa'a ahadu minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ayat di atas ditegaskan kembali, diperkuat dan didukung oleh hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda, rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sehingga dia berwudu. Hadis Bukhari dan Muslim. Bayan at-tafsir.
Hadis menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui pengertiannya. Itulah yang disebut hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsir bagi ayat Al-Quran. Bayan at-tafsir sendiri ada beberapa macam. Di antaranya ialah 1. Tafhil al-ayah al-mujmalah. Kata tafsir berarti menjelaskan dan merinci, sedangkan kata al-mujmalah berarti yang ringkas atau global, tidak terperinci. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai tafhil al-ayah al-mujmalah adalah hadis memerinci pengertian ayat yang ringkas global. Hadis menjelaskan panjang lebar maksud kandungan ayat yang tidak terperinci. Sebagai contoh adalah ayat yang memerintahkan mendirikan sholat, tidak diperinci dan tidak dijelaskan oleh ayat itu sendiri, dan ayat lain tata caranya, tidak diterangkan rukun-rukunnya, tidak disebut waktu-waktu pelaksanaannya, dan lain-lain. Sebagai contoh firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini dijelaskan dan diperinci maksudnya oleh hadis. Nabi menjelaskan waktu-waktu pelaksanaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tahsil al-ayah al-ammah. Kata tahsih berarti menentukan dan mengkhususkan, sedangkan kata al-ammah berarti suatu lafal yang dipakai untuk menunjukkan kepada satuan-satuan yang tak terbatas dan mencakup semua satuan itu. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi mentahsiskan ayat yang ammah adalah hadis datang memberi penghususan, penentuan dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum. Contoh firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sulatsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun wa illam yakul lahu waladu warithaha bawahu fali ummihi thuluthu wa in kana laha ikhwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audainin aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallahi innallaha kana aliman hakiman, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan bahwa setiap anak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya, beriman atau kafir, seagama dengan orang tuanya atau berbeda agama. Semuanya harus mendapat warisan. Inilah maksud yang dapat dipahami dari ayat ini. Hadis datang memberi pengertian dikehendaki oleh ayat. Hadis memberi batasan maksud yang dikehendaki Allah. Di antara hadis menjelaskan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW tidak boleh mendapat warisan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda,
Haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisamun akhbarana Ma'murun an Zuhri an Urwata an Aisyata an Fatimata alaiha salam wal Abbasa ataya Abu Bakri yaltamisani mirathahuma ardahu min fadakin wasahmahu min khaira wasahmahu min khabara faqala Abu Bakr sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la nurasu ma tarakna sadaqatun innama yaqulu alu Muhammadin fi hadzal mali wallahi la qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya an asila min qarabati. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Fatimah dan Abbas alaihimassalam mendatangi Abu Bakar untuk memperoleh warisan keduanya dari Rasulullah SAW. Ketika keduanya meminta tanah bagian di Fadak dan bagian di Khaybar, maka Abu Bakar menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kami tidak mewarisi dan semua yang kami tinggalkan adalah sedekah, dan hanya keluarga Muhammad dari harta ini. Abu Bakar, demi Allah, membuang aku meninggalkan sebuah urusan yang Rasulullah SAW melaksanakannya. Selain itu juga melaksanakannya seperti yang dilaksanakannya. Kata Urwah, semenjak itu Fatimah terus menjalin hubungan dengan Abu Bakar dan tidak pernah mengajaknya bicara hingga bertemu ajalnya. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abban, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kami tidak diwarisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah. Demikian juga hadis datang membatasi dan mengkhususkan terhadap yang membunuh orang tuanya, tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-qatilu la yarithu, pembunuh tidaklah memperoleh harta waris. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian juga ayat di atas dibatasi dan diberlakukan khusus bagi orang muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak mendapat warisan dari orang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yarithal muslimul kafir walal kafirul muslima. Artinya, orang muslim tidak memberi warisan kepada orang kafir dan orang kafir tidak memberi warisan kepada orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takyid al-ayat al-mutallaqah. Kata takyid berarti mengikat dan membatasi. Sedangkan kata mutlaq berarti lafal tertentu yang belum ada ikatannya, batasannya, dengan lafal lainnya yang mengurangi cakupannya. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai takyid al-ayat al-mutallaqah adalah hadis datang memberi ikatan dan batasan cakupan yang dikandung ayat yang mutlak. Sebagai contoh firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat ini bersifat mutlak, belum ada ikatan dan batasan, masih mencakup seluruh kesatuannya tanpa kecuali. Dalam ayat ini, kata aidia, tangan, adalah mutlak yang mencakup seluruh makna kesatuan diri tangan itu tanpa ikatan dan batasan. Hadis datang memberi batasan dan ikatan bahwa tangan yang dipotong hanya sebagiannya, yaitu sampai pergelangannya saja, tidak sampai bahu. Juga jumlah barang yang dicuri tidak dibatasi, banyak atau sedikit. Hadis datang membatasi dan mengaitkan sebanyak minimal 1/4 dinar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la tuqta'u yadu syarikin illa fi rubu'i dinarin fasa'idan, yang artinya tidak dipotong tangan pencuri kecuali barang yang dicuri 1/4 dinar atau lebih. Bayan at-ta'yin lil ayah al-mustarokah.
Kata at-ta'yin berarti menentukan, sedangkan kata al-mustarokah berarti lafal yang mempunyai makna yang banyak. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan at-ta'yin lil ayat al-mustarokah adalah hadis datang menentukan makna yang dikehendaki dari ayat. Sebagai contoh firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'mina billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islahan wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim, yang artinya, dan para istri yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami mereka lebih berhak merujuk kembali kepada mereka dalam masa menanti itu. Jika mereka para suami menghendaki perbaikan, islah, dan mereka para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, ma'ruf, tetapi para suami mempunyai tingkatan kelebihan di atas mereka, istrinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata quru dalam ayat tersebut mempunyai 2 makna, yaitu haid dan suci dari haid. Tidak diketahui melalui ayat ini makna yang dikehendaki, suci atau haid. Maka datanglah hadis yang menentukan dikehendaki ialah haid, sebagaimana yang berbunyi, wa ani bani Umar radhiyallahu anhu maqala talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haidatani rawahu Daraqutni wa ajrajahu marfu'an wa dha'afahu, yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, talak budak perempuan ialah 2 kali dan masa iddahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Daraqutni dengan marfu' dan ia pun menilainya dhaif. Terima kasih kepada saudari Inga Khairunnisa yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Umi Husnul Khotimah. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bayan al-tashri'i. Kata al-tashri'i berarti pembuatan, perwujudan, dan penetapan aturan. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-tashri' adalah hadis sendiri mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Banyak hadis berfungsi sebagai bayan al-tashri'i untuk Al-Quran, diantaranya adalah hadis tentang zakat fitrah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'amin tamri aw sa'amin sya'iri 'alal abdi wal hurri wadh-dzakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuwadda qabla khurujin nasi ila sholat, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 syok kurma atau 1 syok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun fungsi hadis ini yaitu bayan al-tashri'i dipermasalahkan. Ada yang melihatnya hadis menetapkan aturan atau hukum tersendiri, tidak ada dasar dalam Al-Quran. Yang lain melihat adanya penetapan hadis ada dasarnya dalam Al-Quran. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat antara lain dalam kitab
al-sunnatal nabawiyyat taqwa. Maka Natul Hafiyal Tashri'i yang disusun oleh Abbas Mutawalli Hammadah. Yang terakhir yaitu Bayan al-Nasyih. Kata al-nasyih berarti membatalkan, memindahkan, dan mengubah. Yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-nasyrih terhadap ayat Al-Quran adalah hadis datang sesudah Al-Quran dan menghapus ketentuan-ketentuannya. Banyak ulama menolak fungsi hadis ini, tetapi ada ulama yang membolehkannya dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ulama yang membolehkan dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu Ibnu Hazim dan sebagainya. Pengikut aliran Zahiriyah berpendapat bahwa segala macam hadis sahih dalam menaskhan Al-Quran. Yang kedua yaitu aliran Mu'tazilah berpendapat hadis mutawir saja yang dapat menaskhan ayat Al-Quran. Aliran yang ketiga yaitu aliran Hanafiyah berpendapat bahwa minimal hadis mansyur yang dapat menasyihkan ayat Al-Quran. Hadis yang dijadikan contoh bagi yang membolehkan adanya nasih hadis terhadap ayat Al-Quran adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqo fala wasiyata liwaris. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya, maka tidak ada atau tidak boleh wasiat terhadap ahli waris. Hadis yang menasihkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, kewajiban melakukan wasiat bagi orang yang hampir wafat kepada ahli warisnya menurut ayat tersebut di atas dinasihkan hukumnya oleh hadis yang melarang melakukan wasiat untuk ahli waris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudari Umi Husnul Khotimah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Puput Nur Maulidiyah. Materi ketiga, perbedaan pendapat ulama tentang fungsi hadis. Banyak ulama menolak fungsi hadis sebagai bayan an-nasih, tetapi ada ulama yang berpendapat boleh dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ulama yang memperbolehkan terbagi atas. Yang pertama, Ibnu Hazm dan sebagian pengikut aliran Zahiriyah. Mereka berpendapat segala macam hadis sahih dapat menasah Al-Quran. Yang kedua, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa hadis mutawatir saja yang dapat menasah Al-Quran. Yang ketiga, aliran Hanafiyah. Mereka berpendapat minimal hadis masyhur yang dapat menasah Al-Quran. Selain itu ada juga Imam Syafi'i yang berpendirian bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai yang pertama bayan tafsil, yaitu perinci ayat yang mujmal. Yang kedua bayan tahsis, yaitu pengkhusus yang bersifat umum. Yang ketiga, bayan ta'yin atau menetapkan makna suatu ayat yang memungkinkan memiliki beberapa makna, seperti menjelaskan yang mustarak. Yang keempat, bayan tasyri, yaitu tambahan hukum yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam Al-Quran ditetapkan yang haram dimakan ada darah, bangkai, daging babi yang tersembelih bukan karena atas nama Allah, yaitu pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiyahatu wa ma akala sabu'
وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Yang artinya, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali kamu sempat menyembelihnya. Sedangkan dalam beberapa riwayat hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW juga melarang memakan binatang buas, binatang yang berbelalai, serta binatang yang hidup di dua alam. Selanjutnya, bayan nasah, yaitu mengganti hukum yang tidak berlaku lagi. Lalu ada Ibnu Qayyim yang berpendapat fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai yang pertama, bayan takkid, yaitu penguat seperti bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tasyri', yang keempat bayan tahsis, dan yang kelima bayan takkid, yaitu menentukan sesuatu yang di dalam Al-Quran bermakna mutlak. Sebagai contoh, seruan Allah tentang kewajiban sholat mutlak bagi siapapun, sedangkan hadis mentakid wanita haid dari hal yang mutlak tersebut. Terima kasih kepada saudari Puput Nur Maulidiah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Kedudukan hadis dalam ajaran Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis memperluas hukum Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran ada yang disepakati dan tidak ada perdebatan pendapat. Dapat diketahui dari penjelasan berikut ini. A. Bayan al-Takrir. Bayan al-Takrir ada juga yang menyebut bayan al-Taukid atau bayan al-Isbat. Al-Takrir berarti memperkuat, mempertegas, dan mendukung. Maksudnya, hadis mempertegas, memperkuat, dan mendukung suatu yang telah diungkapkan Al-Quran. Yang kedua ada bayan al-tafsir. Hadis menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui pengertiannya. Itulah yang disebut hadis berfungsi sebagai bayan al-tafsir. Bagi ayat Al-Quran, bayan al-tafsir ini ada beberapa macam. C. Bayan al-tashri'. Kata al-tashri' berarti pembuatan, perwujudan, penetapan aturan. Jadi yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-tashri' adalah hadis sendiri mewujudkan, membuat, dan menetapkan suatu ketentuan, aturan, dan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. D. Bayan al-nasih. Kata al-nasih berarti membatalkan, memindahkan, dan mengubah. Yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-nasih terhadap ayat Al-Quran adalah hadis datang sesudah Al-Quran dan menghapus ketentuan-ketentuannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.